Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat kalian semua yang sedang mendengarkan saya pada kesempatan kali ini. Bagaimana keadaannya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua bisa segera kembali ke perkuliahan secara normal. Amin Allahumma amin. Di sini saya izin untuk memperkenalkan diri. Saya Nindi Kartika Sari, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, NIM 1210219300002. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Hukum Acara Perdata dosen pengampu Bapak Ladin SHI MH. Saya akan membahas tentang hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu tentang first take. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian first take. Jadi first take ini tidak terlepas kaitannya dengan hukum acara perdata. First take ini merupakan suatu pernyataan bahwa tergugat ini tidak dapat hadir dalam persidangan, walaupun dalam mata hukum acara perdata ini tetap wajib atau harus datang. Nah, terus bagaimana kok bisa dinamakan first take itu dalam keadaan apa? Jadi, first take itu bisa dikatakan jika pada saat sidang pertama, si tergugat ini tidak dapat hadir. Nah, di sidang kedua, hakim akan mengundurkan sidangnya. Nah, dalam sidang kedua ini, si tergugat tetap tidak hadir hingga sidang-sidang berikutnya. Nah, bisa jadi si tergugat ini dinyatakan sebagai kontradiktor atau dia ini melakukan perlawanan, walaupun si tergugat ini sebenarnya tidak melakukan perlawanan. Yang kedua yaitu sebab diputuskannya first take. Yang pertama yaitu jika si tergugat ini mendapat panggilan oleh pengadilan, namun pada saat sidang pertama si tergugat ini tidak dapat hadir dalam sidang tersebut dan juga tidak memberikan atau mendatangkan perwakilan untuk mewakili dirinya, maka tindakan tergugat ini bisa disebut dengan melawan hak atau tidak beralasan. Yang kedua yaitu jika si tergugat ini sudah datang di pengadilan, namun dalam hasil sidangnya si tergugat ini merasa tidak puas dengan hasil sidang tersebut, maka si tergugat ini berhak memberikan atau mengajukan perlawanan. Yang ketiga yaitu syarat seorang hakim ini bisa menjatuhkan putusan first take merujuk pada pasal 125 ayat 1 bahwa yang pertama, si tergugat ini memang benar-benar sudah dipanggil secara sah dan secara patut. Yang kedua, si tergugat ini tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah. Dan yang terakhir, tergugat ini tidak mengajukan eksepsi yang kompetensi. Nah, dari syarat-syarat tersebut, sebelumnya kita harus mencermati atau meneliti dengan seksama apakah benar-benar persyarat tersebut dapat terpenuhi dalam pemutusan first take. Barulah gugatan first take ini dapat dikabulkan oleh hakim setelah terpenuhi semua syarat-syaratnya. Yang terakhir yaitu pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan first take. Jadi hakim ini dalam memutuskan first take ini haruslah mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama yaitu hakim ini dalam memutuskan putusan first take harus dilakukan secara sesama dan juga teliti. Tentunya hakim ini harus mendapat atau mempunyai pembuktian agar nantinya pembuktian ini bisa dapat memperkuat atau sebagai bahan pertimbangan sebagai pemutusan perkara nantinya. Yang kedua yaitu putusan hakim ini haruslah didasari dengan teori atau didasari dengan dia ini sudah melakukan penelitian kepada kasus yang hampir sama sebelumnya. Jadi dalam memutuskan ini mempunyai pertimbangan agar nantinya dalam pemutusan ini mempunyai kayak perbandingan seperti itu dalam memutuskan atau menjatuhkan putusan first take tersebut. Yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu hakim ini kan sebenarnya dia mempunyai
kewenangan atau kekuasaan dalam menjatuhkan apapun itu permasalahan. Nah, dalam pemutusan first take ini hakim diharuskan menempatkan atau menetapkan hukuman ini atau putusan first take ini secara bijak, seksama, dan tentunya dalam setiap memutuskan perkara apapun seorang hakim haruslah adil dan bijak dalam memutuskan perkara tersebut. Nah, itulah sedikit penjelasan saya tentang first take. Namun sebelumnya saya akan memberikan sedikit kesimpulan atau benang merah terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Jadi first take ini merupakan sebuah pernyataan bahwa tergugat ini tidak dapat hadir dalam persidangan, baik itu dalam sidang pertama, kedua, ataupun selanjutnya, dan dia ini tidak mendatangkan perwakilan untuk mewakili dirinya dalam persidangan. Dan juga tentunya hakim ini dalam memberikan putusan first take ini mempunyai kayak khusus lah, ada persyaratan-persyaratan khusus tentang first take tersebut yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, itu mungkin ya sedikit yang bisa saya jelaskan tentang first take. Semoga penjelasan saya bisa diterima baik oleh kalian semua dan juga semoga bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya bisa memenuhi ujian tengah semester hukum acara perdata. Saya akhiri penjelasan saya, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya masih belajar dan masih banyak kekurangan yang saya sampaikan. Mohon dimaklumi ya. Semangat dan sukses terus untuk kita semua, walaupun belum bisa bertatapan atau bisa bertemu langsung. Semoga kita semua bisa lancar dalam segala hal. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.